Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan reparasi hati. Adapun firman Tuhan terambil dari Markus pasal 9 ayat 22 sampai dengan 23. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Seorang ayah menjelaskan kondisi yang mengenaskan tentang sakit ayan yang diderita anaknya sejak kecil. Tahun demi tahun berlalu, kondisi anaknya tidak membaik. Ia memohon kepada Yesus sekiranya ia dapat berbuat sesuatu untuk menolong anaknya. Yesus berkata, katamu, jika engkau dapat, tidak adanya mustahil bagi orang yang percaya. Pernyataan Yesus itu bagaikan sebuah belati yang membelah hatinya sehingga dikatakan bahwa ia berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Situasi berbalik arah dari jeritan tangisan memohon pertolongan untuk anaknya kepada sebuah jeritan hatinya yang memerlukan jamahannya. Bertahun-tahun ia hidup dalam sebuah hati yang terpenjara dalam kepedihan ketika kondisi anaknya tidak pernah membaik. Namun, tiba-tiba sebuah jeritan hati yang dilawat Tuhan telah mengubah situasi yang ada. Seringkali kita berbuat kesalahan yang sama, di mana kita mencoba menarik perhatian Tuhan kepada masalah kita sehingga jeritan doa kita hanya berisikan keluhan dan mengasihi diri. Kita berseru agar Tuhan mengubah situasi yang ada lebih daripada mengubah hati kita yang tidak benar di hadapannya. Kita terfokus pada kerinduan hati untuk melihat mujizat. Namun, kita tidak tertarik pada kerinduan hati untuk menerima lawatan Tuhan. Alhasil, situasi tidak membaik dan mujizat Tuhan tidak terjadi. Lalu kita mulai bertanya, di manakah engkau Tuhan? Namun Yesus mengajarkan sebuah kebenaran. Sebelum aku mengubah keadaanmu, aku perlu mereparasi keadaan hatimu. Artinya, kondisi kebenaran hati kita di hadapan Tuhan memegang peranan penting untuk sebuah doa yang terjawab. Dan firman Tuhan katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berapa lama kita tenggelam dalam kemelut yang sama tanpa perubahan apapun? Berapa banyak kita datang kepadanya dalam sebuah keraguan dan bertanyakan kuasanya? Marilah kita membuka hati kita untuk mengalami lawatannya. Ingatlah, jeritan hati yang telah direparasi Tuhan akan melahirkan kuasa yang mengubahkan. Bahkan ia membereskan borok-borok hati kita dan mengisi kekosongan yang ada dengan iman yang melahirkan kuasa yang mengubahkan. Sebab Yesus berkata, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Kitalah yang mencapakan gunung persoalan tersebut dengan kekuatan kuasanya di dalam diri kita. Kebenaran hati kita di hadapan Tuhan menjadi password
yang akan menjadikan kunci membuka kuasa surga turun atas hidup kita. Biarkan Ia melihat jauh ke dalam hati kita dan membelah setiap sudut hati kita, serta mereparasi setiap ketidakbenaran kita di hadapannya, sehingga kuasa-Nya tidak terlumpuhkan di dalam kita. Marilah kita berkata, Tuhan, selidikilah dan ubah hatiku sebelum Engkau mengubah hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ubah hatiku menjadi baru, sebab aku sadar itulah yang akan membawa perubahan dalam hidupku, karena Engkau berkenan melakukan mujizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.